Oke semuanya, balik lagi bersama kita di Boni dan Dicul. Yoi. Yoi. Keren. By the way, kita udah pakai baju sporty banget nih, Col. Iya. Ini kalau gua lihat nih baju dari PSM. PSM, karena jiwa gue Makassar banget nih. Ewako. PSM Makassar. Ewako. Tapi nggak ada unsur-unsur peperangan ya. Iya. Emang karena gue lahir di tanah ini nih. Bener. Gitu Sundala. Kotor banget ya bahasanya. Tapi by the way, lu pink banget nih kayak bunga mawar nih. Ya biasa. Oh ini jersey barunya ini ya? Ini jersey latihannya ini Barcelona. Iya. Oh. Jadi waktu itu pertukaran pelajar ke Spanyol. Nyasar lu di sana. Nyasar. Akhirnya balik lagi naik kapal. Buset, naik kapal gila. Keren banget. Imigran gelap. Kekerenan lu anjir kalau misalnya lu pertukaran pelajar ke Eropa. Bahasa lu nggak Betawi begitu. Lu udah wicas-wicis pasti, Cul. Iya sih. Iya. Tapi dari jersey lu sih orang udah pada notice pastinya. Keren kan? Kuning, ada Nike-nya, terus Barcelona. Pasti orang-orang tahu dong Barcelona sponsornya siapa? Pasti tahu dong. Adalah tuh di tengah-tengahnya kelihatan tuh. Qatar Airways. Qatar Airways. Tapi ini tahun-tahun dulu, Bon. Sekarang udah ganti ya ganti sponsor. Ya kan yang penting bukan dari Airways-nya. Yang penting poin utamanya itu dari jersey latihannya Barca ini adalah Qatar. Ada tulisan Qatar. Mengenai Qatar. Bahas masalah Qatar. Di sana ada apa, Cul? Piala Dunia 2022. Oh, benar. Gue kira tempat kelahirannya Mia Khalifa. Waduh, Mia Khalifa emang di Qatar ya? Kayaknya di Bondowoso dia. Di Pamekasan. Gila, Pamekasan. Oke. Biar Jadi santai, ngerokok dulu kali ya. Jadi untuk yang para pendengar, mohon maaf nih kalau kita emang perokok berat. Jadi supaya enjoy ngomongnya ya harus ngerokok. Karena kan tema kita adalah obrolan pukul 12 malam, Cul. Betul. Jadi harus lebih santai. Yes. Oke, jadi back to topic. Qatar. Ada apa sih dengan Qatar, Cul? Nah, sekarang nih Piala Dunia ini sekarang tuan rumahnya di Qatar, Boni. Oh ya. Perhelatannya di Qatar. Benar. Betul. Qatar. Biasanya kan kalau di tahun 2018 kemarin itu di Rusia. Emang iya? Iya, di Rusia. Oh iya. Tahun 2014 itu di Brazil. Iya. Rio de Janeiro. Di 2010 pasti lo nggak asing. Sama lagunya Shakira. Samina waka Samina. This time for Africa. Gila, lu nyanyi sambil joget gitu tuh. Sorry. Lu kayaknya bukan menikmati bolanya kalau nyanyi sambil joget-joget gitu. Gimana? Kenapa? Lu nyanyinya itu mendengarkan lagu theme song itu di suatu tempat lu berarti. Tempat yang agak gemerlap tuh. Kayak dugem gitu ya? Iya, jangan dong. Jangan ya? Jangan. Kita kan konteksnya bola nih, Col. Iya, benar-benar. Tapi enak bener-bener. Iya, tapi emang lagunya Shakira enak. Benar. Karena gini, di 2010 itu yang Piala Dunia di Afrika itu tuh ke distract banget, Bon, sama orang. Sampai sekarang pun juga kayak orang ngerasa wah pasti Afrika Selatan. Piala Dunia. Soalnya kan dulu Piala Dunia Afrika itu kan digelarnya kalau nggak salah pertengahan tahun ya. Iya, betul. Pertengahan tahun di Afrika. Terus juga theme songnya ini udah muncul di 4 bulan sebelumnya nih. Contohnya awal bulan. Terus udah dikenalin lah dengan atribut-atribut yang akan dipakai. Contohnya bola, siapa namanya sih bolanya itu yang dari Afrika yang waktu Piala Dunia ini? Jabulani, siapa? Iya, Jabulani benar. Jabulani. Dan lo tahu itu buatan Indonesia, Boni. Nah itu dia, makanya langsung booming kan. Betul. Itu dia, itu euforia waktu pada saat Piala Dunia di Afrika kan. Iya. Nah sayangnya di tahun ini 2022 yang di Qatar ini, gue baru tahu nih dari 2 hari yang lalu kalau Piala Dunia itu di Qatar gitu, dan udah langsung dimulai. Iya, gue juga kaget. Baru bangun lah. Oh ada ini Piala Dunia gitu kan. Iya. Kaget banget gue. Makanya pas gue juga kayak gitu, Cul, kejadiannya. Gue bangun tidur, terus nonton TV ya kan, YouTube. Lihat lah ada pertandingan bola nih. Gue kira piala presiden.
Piala Presiden. Sekaliannya Piala Bang Yos. Piala Menpora tuh. Atau nggak Piala Gojek? Buset, Piala Traveloka Gojek ya dulu ya. Iya, kan Liga sering 1. terjadi tuh ya kan di Indonesia gitu. Ini Gojek kan sponsornya itu. Iya di baju Bajunya. gua nih, baju gua PSM. karena gua pakai PSM nih bajunya nih. Sponsor Gojek tuh. Dulu Lagi jaya-jayanya tuh. jaya-jayanya nih, ya kan PSM. Ewako. Gitu Cul. Nah itu yang sangat disayangkan Cul. Jadi nggak ada euforia yang lebih dari FIFA World Cup 2022 ini Cul. Betul, heeh. Kenapa sih faktornya ya? Ya mungkin apa ya Bun ya? Kalau menurut gua di Qatar ini memang banyak sekali Onta. kontroversial sebetulnya. Banyak apaan? Onta. Lu tuh apa-apa jangan kalau yang tanah Arab onta semua apa? Lu kata di sana binatang onta semua? Kan enggak. Oh enggak ya? Iya, burung juga Burung ada, iya iya kan? Ayam pun juga ada. Ada ayam ada, onta mulu. Oke. Apa tadi? Jadi kenapa di Piala Dunia ini sekarang kelihatan euforianya kurang? Itu karena banyak kontroversial Bun yang terjadi. Oke. Apa tuh kontroversialnya tuh? Jadi kayak apa namanya pemerintah dari Qatar di sana tuh mereka ini kan event banget Bon, event terbesar ya sepak bola di dunia betul. Nah di sana itu mereka melarang lah gitu, ada larangan tertentu yang memang dari FIFA sendiri pun mengeluhkan gitu, takut terjadinya shock culture dari penggemar sepak bola Indonesia. Sepak bola dunia gitu. Iya, oh iya sih shock culture ya karena karena kan notabene kan Qatar ini kan ya emang ini Cul, negara emang penduduknya kan muslim semua, mayoritas. Timur Tengah. Yes, betul. Udah terkenal di dunia kan. Jadi pasti banyak kebijakan-kebijakan dari Qatar ini yang ngebuat untuk tata tertib mereka gitu. Betul. Yang udah diterapin di negara, contohnya tuh kayak gua baca di artikel, itu tuh saat event FIFA World Cup 2022 baik itu kita yang menonton ataupun di sekitarnya, pokoknya yang imigran atau turis yang masuk ke Qatar itu nggak boleh mengkonsumsi alkohol Jul. Karena emang di negara itu emang nggak boleh mengkonsumsi alkohol. Betul, karena kan ya memang baik lagi ke asas ke norma dan agama di sana. Benar. Dan sedangkan notabene kan ini kan dunia nih. Ada dari benua Eropa, Asia dan lain-lain lah segala Amerika Latin ya kan. Yang rata-rata emang di negaranya pun mengizinkan minum alkohol karena kan cuaca dingin. Betul. Nah itulah tantangan euforianya di situ agak terkendala di situ ya. Jadi warga Eropa ini agak menyesalkan gitu. Gue nggak boleh, bete kali ya. Kayak gue yang biasanya nonton bola minum alkohol sekarang nggak boleh nih. Gitu, Cul. Mungkin ada sisi baiknya juga Boni. Ya kalau dari agama kita sih ya mengajarkan bahwa ya nggak boleh emang. Nggak boleh minum hammer gitu hammer kan. Itu di satu sisi selain kesehatan, merusak kesehatan, bisa ya itu dia kayak ada timbul kerusuhan, ya nggak sih? Betul. Karena kan ya namanya kalau udah mabuk kan di luar kontrol manusia ya kan. Manusia gitu. Takutnya terjadi seperti itu gitu. Makanya kan banyak yang misalkan lagi main bola, lagi nonton bola terus menikmatinya dengan minum alkohol kan, tau-taunya tim yang dia jagoin kalah, saking dia emosinya, temperamental, turun langsung ke lapangan. Itu yang dihindari. Betul. Selain kesehatan dan lain-lainnya lah. Dan yang kedua itu untuk para muda-mudi di sana itu dilarang check in Bon kalau belum menikah. Oke, itu negara Islam pasti ya nggak boleh lah. Benar. Belum sah, ya kan? Iya. Dosanya di 40 tetangga kena tuh. Iya kan? Makanya. Nah, kalau muslim ya, gitu. Makanya kenapa nggak boleh ada apa sih yang di hotel bersamaan ya? Betul. Yang belum nikah ya? Belum nikah tuh nggak boleh lah ibaratnya. Nah itulah makanya yang disesali juga sama kan budaya di Eropa beda banget Bon. Ya pokoknya bisa dibilang bebas kan. 1:1000 lah perbedaannya tuh. Beda banget gitu. Jadi ini ya tantangan tersendiri lah buat pemerintah Qatar menggelar event Piala Dunia ini gitu. Walaupun dengan ada kebijakan itu, tapi gimana caranya supaya seru gitu kan? Iya, supaya seru, tetap berjalan. Terus juga yang fenomena yang gue baca lagi tuh, selain nggak boleh nginep tapi belum sah gitu, belum ada unsur pernikahan gitu kan.
Yang kedua itu nggak boleh kumpul kebo, Cul. Oh. Jadi lu misalnya lu penonton nih, Mm. mau nonton ke Qatar, ya kan? Sama teman-teman cewek atau cowok lu nih gabung. Nah, lu nggak boleh tuh nongkrong di satu tempat atau di satu ruangan kumpul kebo gitu tuh. Iya. Walaupun notabene di situ lu cuma ngobrol-ngobrol doang. Hmm. Ya ditangkap lu. Serius ditangkap. Iya, tangkap ya. Iya, katanya aturannya tuh kalau lu kumpul kebo kena hukuman 1 tahun kalau nggak salah. Apa tuh? Di penjara. 7 tahun. Enggak sih. Pokoknya di penjara lah ini. Iya, bukan dipasung kan? Buset, dipasung gila. Dicambuk, hukum cambuk. Cambuk. Iya, untung aja tuh nggak berlaku ya kan? Iya, Di Arab. benar. Makanya kebijakan Qatar ini udah agak dilonggarin nih, Cul. Yang biasanya tadi kalau di negara muslim kan menerapkan ya hukum Islam gitu. Benar. Lu nyolong, tangan lu buntung, dipatahin. Lu nge-seks bebas, Hukum cambuk. hukum cambuk. Plus kemaluan lu dipotong. Buset deh. Untuk laki-laki. Ya bener kan? Oh iya benar. Oh iya benar. Bener gak sih? Gila lu, Bon. Keras banget itu. Nggak ada toleransi sedikit. Ya itu dia kenapa nggak ada yang berani, karena ya itu bagus kebijakannya. Iya, kan? benar. Gitu. Itu kan emang negara muslim gitu, Cul. Mm. Terus apa lagi sih yang fenomena-fenomena yang bikin euforianya menurut halayak orang-orang Eropa ini agak kurang gitu, atau negara asing lainnya? Jadi gini, Boni, Piala Dunia itu kan biasanya itu dimainkan di pertengahan musim panas, Boni. Di bulan Juni atau bulan Juli gitu kan. Ya, Khusus. bulan Juni Juli ya. Iya. Nah, sekarang di Qatar itu dimainin di akhir-akhir tahun. Yang ya kayak udah pengen musim hujan gitu deh. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan dimainkan di musim panas, lo tau sendiri di Qatar, Bon. Ya, karena Qatar kan emang suhu derajat udaranya kan situ iklimnya kan beda, Cul. Bener. Eropa mungkin di bulan Juni Juli emang musim panas, cuman panasnya nggak terlalu panas kali ya. Bener. Panas-panas dingin gitu. Iya, masih kalau adem dah. Adem kayak di siang hari di Bandung gitu kan. Iya. Udah dingin, terus agak-agak unsur panas itu. Yang ada bisa malam-malam pilek tuh kalau kena udara-udara kayak gitu tuh. Iya, kena pancaroba. Pancaroba, iya gitu. Nah, sedangkan di Qatar itu katanya sih kalau misalkan musim panas itu sampai 40 derajat Celcius. Kebayang gak lu tuh? Waduh, gila. Gua nggak kebayang Iya, tuh kan kalau di main. Yaudah. Kalau apa? Lanjut. Kalau apa? Iya, gua nggak kebayang aja sih, Bon. Kalau misalkan dimainin di musim panas di Qatar tuh, wah gila. Tuh para pemain bolanya yang ada cepet capek sih. Capek benar, Cul. Menguras tenaga banget. Gitu. Capek dan pingsan mungkin ya. Iya pasti berguguran satu-satu kan. Iya. 40 derajat lu bayangin main bola. Lu di Indonesia aja yang suhunya masih netral di angka 25 derajat. Itu lumayan orang udah ngos-ngosan tuh. Iya, udah ngeluh. Udah ngeluh kan. Gitu-gitu kan. Iya. Gimana lu main bola di suhu 40 derajat. Yang ada menit ke 20 udah nggak ada orang tuh di lapangan. Iya. Udah pingsan. Jadi ada yang di tackle, tek. Lah, wasit kok nggak pelanggaran? Wasitnya ada pingsan. Kepanasan juga ya. Iya. 40 derajat gila. Udah kayak oven tuh ngomongnya. Kepanggang orang ya. Bener. Makanya kenapa tadi lu bilang kan, Cul, di bulan apa jadinya? Di Kalau bulan Qatar, di bulan November ini sampai iya, Desember. Desember akhir tahun kan. Betul. Tuh, kenapa itu bisa terjadi ya karena faktor iklim beda-beda di seluruh negara ya kan. Nah, karena dimainkan di akhir musim ini, di akhir tahun ini, jadi itu mengganggu kompetisi di liga domestik di masing-masing negara, Boni. Jadi jadwalnya makin padat. Yang gue dengar juga ini, Cul, katanya seharusnya tuh kalau di Eropa itu benua kan, kalau bola ini kan sejujurnya kan yang besar kan di benua Eropa kan. Ada Inggris, Liga Eropa gitu dan lain-lain kan setahu gue kan. Karena gue nggak tahu bola nih. Nah, yang gue tahu jadwal-jadwal kayak contohnya apa sih event-event besar bola tuh? Kayak Liga Champions, Liga Eropa, gitu-gitu kan diadainnya kan di akhir bulan kan biasanya. Di akhir tahun. Di akhir tahun. Di jeda kompetisi lah. Nah, polemiknya ini Piala Dunia ini kan terjadi di akhir tahun. Makanya sekarang bentrok semua tuh acaranya tuh. Benar. Ya kan? Iya. Nggak kebayang tuh pemainnya disuruh main berapa kali tuh, berapa kali kompetisi, itu yang dibikin bingung tuh kan. Iya, jadi setelah selesai nanti Piala Dunia,
para pemain bola balik lagi ke timnya itu cuma butuh waktu seminggu doang, Bon. Seminggu doang ya kan? Jet lag dah. Iya. Jet lag ya. Heeh. Dan udah kelar seluruh pertandingan yang dia mainin, kompetisi yang dia mainin, mungkin di bulan-bulan Februari kali kelar kan? Iya. Rumah sakit penuh tuh. Di Eropa isinya pemain bola semua. Ditanya keluhan kamu apa? Aduh, kecapean, tipes, penyakit kuning, liver. Kok liver sih? Apa hubungannya? Iya, saya kurang makan di sana. Nggak ngaruh sama iklim ya, Iya, sama energi juga nggak ngaruh. Bener. Dan ini Boni, tapi untungnya sih kebijakannya itu ya kebijakan dari pemerintah Qatar itu ya mungkin kan dari alkohol tadi, Iya. terus dari nggak boleh staycation kalau belum menikah kan, nggak boleh bermesra-mesraan, kumpul kebo gitu kan. Nah untungnya ini ya, gue nggak kebayang kalau misalkan pas lagi pertandingan ya kan azan tuh. Lagi main bola, azan terus disuruh berhenti gitu. Jadi Neymar lagi bawa bola, udah pengen ngegolin, Allah Akbar, prit gitu. Berarti gimana ya kalau gitu ya? Wah, itu nggak usah jawab gue. Hah? Gak bisa ngejawab gue. Ya, itu emang wajib emang. Iya sih. Ya nggak mungkin lah Qatar bikin acara schedule itu di jam misalkan jam 5 sampai jam 8 di break sama maghrib gitu. Ya nggak mungkin lah. Pasti panitia FIFA-nya juga udah ngerti itu gitu sama yang pengelola yang di Qatar. Ya nggak mungkin lah iya pasti mungkin diadainnya tuh ya malam-malam, Cul. Oh iya. Karena kan kalau siang kan break azan break sholat kan banyak tuh, ada zuhur, asar ya kan. Maghrib. Yang waktu yang paling lama itu dari isya ke subuh. Benar. Mungkin nanti diadainnya ya di jam-jam habis isya lah. Ya nggak mungkin lah lu di acara dibikinnya pas perpotongan-potongan begitu, di tengah-tengahnya ada azan ya kan. Gue juga gak kebayang sih, dan gue gak bisa jawab. Lu ada aja pertanyaan lu anjir. Gue takut jawab nih, kalau gue mau jawab ntar gue disomasi lagi. Gitu. Iya. Oh pasti ya intinya sih udah udah ditentuin jadwalnya yang benar gitu. Bener. Dari panitia pelaksananya. Iya. Itu yang tadi gue bilang yang dihindarin. Neymar mau ngegolin, tiba-tiba azan di break. Ya ada Neymar marah ya kan. Ngambek dia, keluar lapangan gak mau main lagi gara-gara faktor azan. Kan gak boleh kayak gitu. Pasti kan kita sesama hidup di negara ini kan harus saling toleransi lah gitu. Itu pun juga pasti dimengerti lah gitu, Cul. Betul. Tapi yang gue denger ini juga sih, Cul, katanya Piala Dunia di Qatar ini udah direncanakan tuh dari tahun 2010. Oh ya udah 10 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu ya. Iya, dan kenapa bisa lama banget gitu. Dan digadang-gadang katanya kok bisa tembus kok bisa FIFA World Cup 2022 ini diadanya di Timur Tengah gitu. Itu salah satu pertanyaan yang sangat ditanya-tanya orang gitu. Apalagi negara-negara luar kan kayak US, Eropa, Inggris. Kok bisa sih diadain di negara Timur Tengah gitu? Yang notabene emang mereka ini kan nggak agak-agak kurang benar. Ya itu harmonis, karena ada korupsi, Boni, di FIFA. Oh, ada korupsi. Ada juga ya. Di sana juga federasi sepak bola tertinggi dunia padahal ya. Sampai korupsi. Jadi tuh ya suap menyuap dah, lebih melobi gitu kan. Kan akhirnya ditetapin 3 tersangka tuh. Yang presiden FIFA yang ke-8 waktu itu ketangkep. Terus si Michael Platini ada juga, sama Mohammed bin siapa gitu. Itu dia yang ibaratnya kalau di kita tuh PSSI lah, ketua PSSI. Tapi di Qatar. Nah ini dia ketua Federasi Sepak Bola Qatar. Nah itu dia teringkus juga tuh. Terlibat juga dalam sistem korupsian. Oh ya, korupsian itu ya. Yes. Karena memang mungkin dalam skema dari 2010 sampai sekarang butuh lobby-lobby yang panjang ya kan. Dan parahnya lagi, Boni, jadi di Qatar ini pada saat pembangunan stadion-stadionnya nih, nah itu ada fenomena atau kasus bahwasannya para kuli-kuli di sana tuh banyak yang mati, Bon. Karena mereka menganut sistem perbudakan modern.
Iya, perbudakan modern. Iya, soalnya gue sempat baca katanya proyek stadion yang ada di Qatar ini dipercepat pembangunannya Cul. Kejar target ya. Kejar target, gitu. Makanya banyak yang mati gitu. Kenapa ya? Banyak yang meninggal ya? Banyak meninggal. Kenapa? Iya. Menurut gue sih harusnya ya, kalau gue jadi panitianya nih, seharusnya gue bakalan bikin kalau misalkan yang kerjain itu stadion tuh, gue bikin pertukaran tenaga kerja Cul, antara Qatar sama Indonesia. Kenapa coba? Lo tau nggak? Oh, jadi biar kuli-kuli Indonesia kan kuat-kuat banget, Bon. Nah, itu dia kuli-kuli Indonesia. Lo bayangin nih, kalau misalkan kuli kita dikirim ke Qatar, gue yakin gak kelar itu. Iya, iya. Cuman modal lu kasih extra jos sama kuku bima lu tempelin temboknya. Iya. Udah ditambah kuku bima extra jos, lu kasih nasi warteg nih, ya kan? Nasi warteg yang segunung tuh isinya, ya kan? Isinya bubuk banget tuh, banyak gitu kan. Plus lu kasih habis makan, lu kasih aja nih bang, rokok super seselop sama jam Samsu seselop. Kerja itu dia 24 jam bisa itu. Makanya harus ada pertukaran tenaga kerja sih seharusnya. Harusnya ya? Iya, harusnya FIFA atau pengurus Piala Dunia di Qatar tuh calling Indonesia dong. Iya. Bro, tenaga kerja lu sini kirim. Dijamin kuat, yakin gua. Parah. Iya, lu bayangin tuh. JIS aja cepet banget jadinya. Sirkuit itu tuh yang di Priuk ya kan. Jadi cepet banget. Iya. Itu karena apa? Faktor extra jos, kuku bima, nasi warteg yang isinya segunung, sama rokok filter sama super. Sama gorengan. Lu kasih tuh, gila cepet kerjanya langsung. Waduh, iya sih ya. Bener. Dari segi konsumsi udah minim ya kan, tapi pekerjaannya maksimal. Iya. Gila. Itulah kuli Indonesia, respect gue. Maju kuli Indonesia. Iya, harusnya dia lebih diperhatiin Iya ya. sih. Kita berharap lah bahwa nanti Indonesia bakalan jadi tuan rumah Piala Dunia, Cul. Amin lah. Amin. Yang pasti kalau di Indonesia nggak boleh rusuh lah ya. Iya. Jangan menerapkan sistem yang udah terjadi nih, kerusuhan kalau ada Piala Dunia, jangan sampailah ada rusuh-rusuh. Pasti amin. Jangan diterapin di Piala Dunia gitu kan. Gitu, Cul. Oke. Kayaknya Penutupan gue nih. Penutupan aja ya. Piala Dunia. Gua harap sih kita di prank nih sama Qatar. Jadi nanti pas kita nonton Piala Dunia kita bisa nobar dengan sambutan Qatar yang lebih spektakuler mungkin kan. Kita nggak tahu nih. Mungkin yang udah euforianya kerasa lebih jauh sebelum hari H ya kan. Mungkin sekarang euforianya nggak ada tapi acaranya lebih spektakuler dari euforianya. Gitu, Col. Gitu. Walaupun kita bukan pencinta bola banget, mohon maaf nih kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah-salah informasi mengenai bola. Takutnya kita diserang nih sama apa sih yang cinta-cinta bola, fanatisme bola, bola lovers gitu. Bola lovers. Gitu. Oke, guys, jadi mungkin cukup itu aja pembahasan Piala Dunia. Jangan lupa nonton juga YouTube channel kita. Benar, itu yang paling penting. Di Boni dan di Cul ya. Jadi apa sih media sosial kita, Cul? Pokoknya dari TikTok, dari YouTube, Instagram itu the one and only Boni dan Dicul. Sip banget tuh. Jangan lupa di follow, share, like, komen. Pokoknya semuanya dipencet-pencet lah tuh tombol-tombol yang bikin kita naik. Asalkan jangan tombol yang begini. Iya. Kalau tombolnya begini, lu gue giniin nih. Sama lu ntar gue gini nih. Jorok banget. Oke, cukup itu aja guys pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hidup sepak bola dunia. Yes.